Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan pelajaran kita studi kristalisasi. Artinya suatu studi yang mencoba mencari tema-tema utama dari satu kitab. Tentunya kita ambil kitab tetap masih Yohanes, Injil Yohanes, dan kali ini kita ambil tema yang dari kitab ini, yaitu kedatangan Tuhan ke Yerusalem. Karena ini agak unik ini, karena di dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas itu kedatangan Yesus itu seolah-olah ya memang dicatat hanya satu kali. Yesus main di Galilea, berjalan dia ke Yerusalem untuk mati di sana. Tapi dalam Injil Yohanes ini Yesus datang ke Yerusalem itu 3 kali. Perayaan Paskah yang membersihkan bait suci, yang kedua Pentakosta, dia menyembuhkan, bikin mujizat itu orang yang lumpuh di situ, kolam Siloam itu. Kemudian yang ketiga Tabernakel itu pasal 7. Dan nanti yang terakhir kedatangannya ke Paskah juga untuk mati di sana. Nah, kita mau coba dulu sebentar melihat ya secara cepat saja Paskah, kedatangannya Paskah itu pada waktu menyucikan bait suci pasal 2 itu ya, ayat 18. Hari ini kedatangan yang pertama ke Yerusalem, Paskah. Jadi di sana Yesus melihat ada perdagangan di bait suci, kita tidak bahas itu. Tapi dia kedua juga dia di sana di Yerusalem itu dia berbicara dengan Nikodemus soal lahir baru, soal kerajaan sorga sebenarnya ini temanya ya. Yesus berbicara soal kerajaan sorga dengan Nikodemus itu. Nikodemus ini sangat jasmani. Yesus bilang kalau engkau melihat kerajaan ya harus lahir baru, lahir kembali ya. Jadi Nikodemus pikir masuk ke dalam ibunya lagi dan sebagainya ya. Dan berikut juga pelayanan Yesus di Yerusalem. Selama dia di sana dia membaptis, walaupun itu yang mengerjakannya murid-muridnya yang membaptis. Ini kedatangan Yesus yang pertama, hari Paskah. Yang kedua, Pentakosta itu di pasal yang ke-5 ya. Di sini dikatakan di sini sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Kita sudah bahas ini hari raya, dia nggak ada istilahnya definite artikel. Kalau ada itu definite artikel ya, itu berarti hari raya yang tertentu yang sudah disebut sebelumnya, yaitu Paskah. Tapi di sini tidak. Itu berarti hari raya ini adalah hari raya Pentakosta. Karena kita tahu orang Yahudi itu harus 3 kali datang ke Yerusalem setiap tahun, merayakan 3 kali ini hari raya ini, hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Tabernakel. Jadi peraturan itu karena Yesus menggenapi Taurat, ya dia juga harus 3 kali datang. Pertama Paskah membersihkan bait suci, kedua Pentakosta mengadakan mujizat ya di kolam Bethesda itu. Kemudian yang ketiga kedatangan Yesus itu pada hari raya Tabernakel, Pondok Daun. Kalau di sini ayat pasal 7 kita melihat di sini sesudah ayat 2, 7 pasal 32, ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun atau Tabernakel ya. Yesus datang di sini dan dia berkata, kalau orang percaya kepada dia, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud adalah roh itu ya, roh pemberi hidup, life giving spirit, roh pemberi hidup ya. Ini yang dia datang, dia ajarkan ketika perayaan Tabernakel. Nah, ketiga kedatangannya yang secara jasmani ini, pelayanan Yesus itu hari Paskah, Pentakosta, Tabernakel. Kemudian dia datang lagi keempat kalinya ke Yerusalem pada hari Paskah untuk mati di sana ya. Nah, kita mau aplikasikan ya, kita mau ambil pelajaran apa maksudnya Tuhan Yesus datang 3 kali ke Yerusalem ya. Nah, kita melihat dulu aplikasinya langsung ya. Kita hanya ambil ayat-ayat dari Injil Yohanes ini karena namanya studi kristalisasi. Kita berusaha membatasi diri ya. Kita mengambil tema-tema, ayat-ayat, pemahaman-pemahaman dari kitab ini saja.
Mari kita melihat yang pertama dulu, ya. Paskah itu, mari kita melihat lahir baru, ya, melahirkan gereja, ya. Mari kita melihat dulu waktu Yesus sudah mati bangkit, dia naik menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di situ dia banyak orang di sini melupakan ayat ini, ya. Di sini Yesus menghembuskan, ya, pasal 20 ayat 22 itu menghembuskan apa? Roh, ya, yang memberi hidup, membuat murid-muridnya lahir baru. Karena setelah Yesus bangkit, ya, karena menurut surat Petrus itu lahir barunya kita ini didasarkan atas kebangkitan Yesus Kristus. Pasal 20 ayat 22. Di sini tertulisnya begini. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi murid-muridnya ini bukan Pentakosta, ya. Ini setelah Yesus bangkit, dia mengembusi murid-muridnya itu dengan Roh Kudus. Artinya Roh pemberi hidup. Disinilah murid-muridnya mendapatkan hidup, zoe. Karena di Injil Yohanes ini ada 15 lebih kali percaya kepada Yesus mendapat zoe. Percaya bukannya masuk surga, masuk kerajaan surga, lain lagi. Masuk kerajaan surga itu kalau masih urusan yang lain. Harus banyak mengalami penderitaan, tantangan menurut kisah para rasul itu. Tapi ini di Injil Yohanes 15 kali lebih ada perkataan percaya Yesus mendapat zoe. Di hari Paskah inilah murid-murid itu yang pertama ini, Roh pemberi hidup ini datang ketika Yesus bangkit. Itulah kedatangannya yang pertama memberikan hidup, ya, kepada murid-murid. Gereja lahir di situ, ya. Murid-muridnya ini mendapatkan zoe. Nah, kedatangan Yesus kedua, nah ini yang pada hari Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus. Itu sebenarnya kedatangan Yesus. Karena mari kita melihat dulu ayat-ayatnya ini, ya. Ini memang banyak orang menganggap kedatangan Roh Kudus bukan kedatangan Yesus. Tapi saudaraku lihat, sebelum ada pencurahan Roh Kudus, Yesus sudah berkali-kali mengatakan di sini, sesaat, hanya tinggal sesaat aku tinggalkan kamu, tapi aku datang lagi. Ya, tapi kita nggak baca dulu seluruhnya, ya. Karena ini perlu dulu perenungan ini, ya. Di malam terakhir itu Tuhan Yesus berkata, ya. Ayat 18, pasal 14, ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Direnungkan dulu, datang kembalinya kapan? Kalau datang kembalinya seperti pengajaran yang kedua kali itu datangnya ini udah 2000 tahun, ya murid-muridnya ini udah mati semua, nggak digenapi dong. Ini perkataan Tuhan Yesus ini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku, perhatikan Yesus bilang aku datang kembali kepadamu. Kapan? Datangnya pada hari Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus yang kedua, yang pada hari Pentakosta itu. Itu ya kedatangan Yesus, menggenapi perkataannya sendiri. Aku datang, tinggal ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku, ya. Jadi kedatangan ini kita sudah baca dulu, renungkan ini satu kebagian ini dari ayat 18 ini sampai ayat yang ke-31. Ini jelas bahwa kedatangan Yesus itu adalah kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Karena kalau Yesus nggak datang di situ, maka ini nggak digenapi. Dia bilang, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, aku datang kembali kepadamu, ya. Jadi banyak orang pikirannya jasmani, ya, sama seperti orang Yahudi, Sanhedrin. Kedatangan Yesus harus Yesus jasmani yang kedua kali turun gitu. Ini sama kayak Nikodemus juga. Suruh bilang lahir baru, dia mikirnya jasmani, masuk ke dalam perut ibu lagi. Ini repot, ya. Jadi Yesus datang kedua kali pada perayaan hari Pentakosta. Itulah dia kedatangan Yesus. Karena itulah janjinya kepada murid-murid. Ya, aku datang kembali katanya. Jangan bilang nanti sudah ribuan tahun murid-murid sudah mati. Enggak, itu sama sudah nggak digenapi. Jadi Yesus datang kembali pada hari Pentakosta, menggenapi perkataannya sendiri. Oke, kedatangan yang ketiga sekarang. Ini apa ini? Mari kita lihat pasal 14 ayat 12 sampai 13, ya.
pasal 14 ayat 12 sampai 13. Dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, ini Yohanes ya, Yohanes pasal 14 itu, ayat 12 sampai 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, maksudnya dia mati bangkitnya ke surga, akan datang Roh Kudus yang akan membuat murid-muridnya yang percaya kepada Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan. Sampai detik ini belum ada orang yang mengerjakan, murid-murid yang mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan. Belum ada dalam sejarah gereja ini, mana ada ya membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari. Nah, ini belum ada. Tapi Yesus bilang ini omongan Yesus ini nggak boleh, tidak dipercaya, pasti terjadi. Kapan? Nah, ini pertanyaan kita. Kapan kita bisa melakukan, atau murid-murid yang percaya ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus lebih besar? Nah ini jawabannya pada hari Tabernakel, kedatangan Yesus ketiga, ketika Roh Kudus tercurah sedemikian dan terjadilah apa yang Alkitab katakan manifestasi putra-putra Elohim. Roma pasal 8 ayat, kita minta bantuan dulu sedikit ya. Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Disinilah putra-putra orang-orang yang percaya tampil termanifestasi di akhir zaman ini. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada yang Yesus kerjakan. Ketika Roh Kudus turun pada hari Tabernakel, pada hari raya Tabernakel. Jadi kedatangan Yesus 3 kali. Yang pertama ketika dia mengembus muridnya itu, mereka dapat joy, lahir baru ya setelah dibangkit. Yang kedua Yesus datang ketika Pentakosta, dia membaptis gereja dengan Rohnya yang kudus ya. Kemudian datang lagi yang ketiga kali. Nah ini dia nih yang akan membuat murid-muridnya yang percaya itu melakukan perbuatan lebih besar daripada yang Yesus kerjakan. Itulah perayaan Tabernakel. Ini yang kita tunggu ini sekarang. Manifestasi yang sering Alkitab bilang ini, Roma pasal 8 ini manifestasi daripada putra-putra Elohim. Kalau di dalam kitab Wahyu itu pasal 14 itu kerajaan surga datang ke bumi. Coba dulu kita lihat periksa dulu sebentar ya. Karena ayat-ayat ada yang mendukung kejadian itu ya. Wahyu pasal yang terakhir itu 11 ya, bukan itu. Pemerintahan ini ayat 15 ya. Ini waktu sangkakala yang ketujuh ditiup. Ya ini misteri Elohim terbuka ini, misterinya ini. Bahwa pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapi. Dia ini kecil ini harusnya ini. Ya, yang diurapi itu artinya gerejanya. Dan di gerejanya itu akan memerintah ya, sebagai raja, sebagai imam untuk memulihkan bumi ini. Sampai bumi ini bergerak menuju bumi yang baru. Ini yang Yesus bilang, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang kulakukan. Waktu Yesus lakukan, belum bergerak kepada bumi yang baru. Tapi ketika nanti hari raya Tabernakel, manifestasi putra-putra Bapa, ketika itulah pelayanan murid-murid Yesus itu bergerak, membuat bumi bergerak menuju bumi yang baru. Genap firman Tuhan, karena kejadian ini mengatakan manusia itu harus memerintah, menaklukkan segala sesuatu. Bumi ini harus ditaklukkan ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu 3 kali. Sekali lagi saya ulangin. Pertama kedatangannya secara jasmani pun dia 3 kali ya. Paskah yang membersihkan bersuci. Kedua Pentakosta yang bikin mujizat di kolam Bethesda itu. Yang ketiga Tabernakel yang bilang mengatakan roh itu kamu akan mata air itu akan menjadi roh itu akan menjadi mata air hidup terus mengalir ya. Yang aplikasikannya yang pertama Yesus datang memberikan joy ketika dia habis bangkit, dia datang kepada gereja. Yerusalem itu kita simbol gereja toh. Jadi Yesus berikan hidupnya, roh menghembusi murid-muridnya itu, disitulah dia memberikan joy. Yang pertama.
Yang kedua, Pantekosta. Di situ Yesus membaptis dengan rohnya yang kudus, membaptis gereja ya. Yang ketiga, dia akan memberikan lagi roh kudusnya itu berlimpah itu. Sedemikian sehingga yang ketiga ini murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus buat. Pekerjaan pemerintahan itu, kerajaan surga itu terus sampai bumi yang baru. Ini jadi kedatangan Yesus 3 kali ya. Pada hari Paskah, Pentakosta, Tabernakel. Ini yang sedang kita tunggu nih, hari raya Tabernakel. Bukan Pentakostanya jadi 3 kali. Itu ngajaran ngawur aja. Pantekosta 1 katanya yang di Yerusalem itu, Pantekosta 2 yang di Azusa Street itu, yang ketiga nanti katanya. Tapi karena Covid saya dengar di reschedule, diundur katanya. Ngawur ini. Nggak ada itu Alkitab mengajarkan yang begitu-begitu. Alkitab mengajarkan kedatangan Yesus ke Yerusalem 3 kali. Paskah, Pentekosta, Tabernakel. Dan 3 kali juga Yesus datang kepada gerejanya. Yang pertama, berikan joy, gereja lahir baru, lahirlah gereja itu. Yang kedua, membaptis dengan Roh Kudus, itulah Pentekosta. Yang ketiga nanti di Tabernakel. Ya saudara, kita bersyukurlah ya, juga melalui Covid ini nih, ini banyak dibongkar ini. Jangan banyak tipu-tipu lah ya. Ajaran-ajaran yang terlalu banyak tipu-tipu sekarang dibukakan. Nah, sekarang kita menunggu ini ya. Dan di akhir zaman ini bukan ada pencurahan Roh Kudus lagi dalam arti Pentekosta ketiga itu. Bukan. Justru di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Manusia cinta uang ya. Orang meninggalkan apa semuanya. Lihat 2 Timotius itu pasal 3. Itu tanda di akhir zaman. Tapi tiba-tiba terjadi manifestasi putra-putra Bapa di tengah kesulitan, tengah tantangan, di tengah kesuam-suaman. Gereja sudah mulai lemah, tapi tiba-tiba ada yang percaya Yesus tampil. Disitulah Roma pasal 8 19-21 digenapi. Disitulah perkataan Yesus digenapi. Engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang kulakukan. Puji Tuhan, semoga umat Tuhan itu kembalilah ke Alkitab ini ya. Jangan nubuat-nubuat yang ngawur, nggak ada. Tapi anehnya umat Tuhan ini sudah berkali-kali nubuat pun salah, masih percaya juga. Kembalilah kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Sudah ada 3 kali, sederhana sekali. Paskah, Pentekosta, Tabernakel. Ini yang sedang kita tunggu, Tabernakel. Pekerjaan ini harus selesai. Bumi ini harus ditaklukkan sedemikian sehingga menuju langit dan bumi yang baru. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.